Pemirsa, jangan sampai ketinggalan War Takjil di event kuliner terbesar se-Asia Tenggara. Pameran Ramadan di Rantau Roadshow Kuliner Viral Indonesia kembali hadir dan menjadi pilihan warga untuk berburu menu berbuka puasa yang digelar di kawasan Senayan Park. Roadshow Kuliner Viral Indonesia resmi digelar mulai 20 Februari hingga 8 Maret 2026 di area Senayan Park, Jakarta. Lebih dari 200 tenan makanan dan minuman turut meramaikan event ini dengan menyajikan ribuan menu takjil dan hidangan berbuka di satu lokasi. Pengunjung dapat menemukan beragam pilihan mulai dari takjil tradisional, makanan kekinian yang viral di media sosial, hingga hidangan berat untuk menu buka puasa bersama keluarga. Warga memadati Pasar Rawamangun, Jakarta Timur yang menjual beragam jenis kuliner yang bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa. Berbagai macam makanan dan minuman dijajakan mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk. Selain beragam pilihan menu berbuka puasa, harga takjil yang ditawarkan di Pasar Rawamangun cukup terjangkau. Menurut salah satu pedagang, takjil tahun ini jauh lebih ramai warga yang datang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kondisi ini menjadi berkah bagi para pedagang takjil. Ya, boleh Bu. Mari ya, boleh. Dan seperti apa suasana ngabuburit sambil berburu takjil khas Ramadan, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Hendri Aprila yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, dan juga ada rekan Ismalia Medasari di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Halo, selamat sore rekan-rekan, kita ke Hendri Aprila terlebih dahulu. Hendri, apa saja nih menu takjil yang dijajakan di sana? Oke, kalau menu takjil Diandra dan juga pemirsa, dari mulai menu Nusantara hingga menu-menu yang ada, menu-menu makanan di luar negeri nih, seperti halnya ada makanan dari Thailand dan juga Jepang dan beberapa negara lain di Asia. Kita coba sedikit bergeser ya. Dari tadi nih saya ngelihat ada salah satu menu yang sangat menggugah selera saya, karena dari tadi juga saya sambil laporan, sambil lihat-lihat, ternyata ada salah satu menu ini es sorbet, maksud kami es sorbet. Ini dari tadi sudah ramai oleh para pengunjung karena ada berbagai macam rasa, dari mulai rasa stroberi, ada juga rasa coklat dan juga rasa matcha di sini. Karena di sini juga harganya juga cukup ekonomis dan dibuka dari tanggal 20 Februari sampai 8 Maret 2026. Tentunya ini diselenggarakan di kawasan Senayan, Jakarta, dan tentu Diandra dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu event yakni Ramadan di Rantau. Jadi buat yang ngerantau atau yang nggak ngerantau yang lagi melangsungkan ibadah puasa bisa langsung sini mencicipi ataupun jajan maupun war takjil di lokasi ini. Karena tidak hanya itu, kita juga lihat ada di kiri kanan saya juga banyak sekali makanan. Dari mulai nih, di samping saya ini ada makaroni. Makaroni ini cukup viral sekali. Dan tadi kalau kami lihat dari mulai cheese makaroninya ada juga rasa black pepper hingga rasa barbecue. Kalau tadi kami juga sudah pesan, nanti kita coba ambil ya, karena kita sudah memesan beberapa menu yang dari tadi saya cium aromanya, Diandra dan juga pemirsa, sangat menggugah selera karena ini penyajiannya cukup menarik. Tadi juga kalau kami lihat penyajiannya ini disajikan dengan cara dibakar terlebih dahulu. Kemudian nantinya ada juga yang disajikan dengan cara lain, sehingga ini yang menarik perhatian masyarakat. Tentu masyarakat datang di sini pun juga datang dari berbagai wilayah untuk menikmati dan mencicipi berbagai macam hidangan untuk berbuka puasa. Dan juga tentunya jika kita coba ke abangnya ya, Bang, boleh nggak Bang disiapin nih? Tadi kalau dibakar-bakar gimana tuh Bang? Tadi kalau kami lihat juga tadi ada yang sambil dibakar, terus udah gitu juga ada menu-menu lain yang tadi kita lihat, Diandra. Dan tentu nanti kita cobain kalau sudah waktunya berbuka puasa, karena beberapa menit lagi ini sekiranya sudah masuk ke waktu berbuka puasa. Kita jalan-jalan lagi sedikit, makasih Bang. Kita jalan-jalan sedikit lagi, ada beberapa menu lainnya yang juga ini sangat menyenangkan sekali dan juga maksud kami sangat menggugah selera sekali di sini, karena menunya sangat banyak, sekiranya ada 200 menu, dan tentu juga ini sangat menarik sekali. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil ataupun war takjil di kawasan ataupun lokasi lain, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami yang berada di Pasar Rawamangun ataupun Pasar Takjil Rawamangun, Jakarta Timur. Ismalia, bagaimana keseruan berburu takjil di kawasan Rawamangun? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Henry, kayaknya
Kayaknya seru banget nih, saya dengerin dari tadi. Kayaknya seru banget di sana, tapi di sini nggak kalah seru, Henry, karena di Pasar Rawamangun ini menjadi tempat favorit bagi para masyarakat yang mau berburu atau war takjil nih kalau bahasa kerennya ya, Henry. Karena di sini ini banyak sekali makanan-makanan pembuka sebelum buka puasa, sebelum kita makan berat. Ini biasanya kita makan makanan ringan dulu. Di sini dari yang asin sampai yang manis tersedia nih. Jadi kalau saya dari yang asin ini ada gorengan, terus habis itu yang manis ini ada bubur juga. Nah, ini dari tadi nih saya tertarik banget nih sama salah satu es buah dan es teler di tempat kami melaporkan karena warnanya cantik-cantik sekali. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda ya. Di sini ada buah, ada buahnya, ada juga agar-agarnya dan juga ada sirup-sirupnya di sini. Aduh, ini kayaknya karena seharian tadi saya berpuasa ya. Jadi saya haus, kayaknya nanti saya memilih es buah dan es teler ini sebagai menu buka puasa saya. Kita coba tanya ke penjualnya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bang, ini udah dari jam berapa nih bukanya, Bang? Bukanya dari jam 2. Jam 2 ya. Oke, Bang, biasanya kalau puasa kayak gini habis berapa cup nih, Bang, buat es buah sama es telernya? Kurang lebih habis sekitar 150 sampai 200 cup. Ya. Oke, Abang, saya tertarik banget nih. Saya boleh nggak disiapin 1 cup es buah buat buka saya nanti ya, Bang ya? Boleh, Bang, disiapin dulu, Bang. Iya, Henry, ini bisa dilihat kan sangat menggiurkan sekali, ini warnanya cantik-cantik sekali. Pastinya kalau berbuka puasa itu biasanya berbukalah dengan yang manis. Seperti itu, Henry. Jadi kalau bisa dilihat juga nih abangnya lagi nyiapin nih buat es buah saya, berbuka saya nanti buat di jam 6 nanti, karena sebentar lagi, beberapa menit lagi memang kita akan berbuka puasa dan saya akan mau langsung menyantap es buah saya yang nyegerin banget ini nanti, Henry. Ya, juga selain itu nanti di Pasar Rawamangun ini juga kalau misalnya masyarakat yang mau datang ke sini ini bisa dari sore, karena memang Pasar Rawamangun ini atau Pasar Takjil Rawamangun ini sudah buka dari sore hari. Jadi untuk para masyarakat yang mau berburu takjil ini tempatnya pas banget nih, karena banyak banget dari gorengan, ada juga makanan yang disukai anak muda seperti dimsum. Ini juga nanti bisa dibeli di sini, Henry dan juga pemirsa. Jadi kalau misalnya nanti mau berbuka puasa bisa langsung datang ke tempat saya melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ismalia dan juga Henry melaporkan, satu di Pasar Rawamangun dan juga sebelumnya Henry di Senayan, Jakarta Pusat. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, berburu takjil di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan untuk mencari kudapan berbuka puasa. Selain lokasi yang strategis di pusat Jakarta, harganya pun cukup terjangkau. Rekan Camar Hayenda akan mengajak Anda untuk war takjil dengan uang Rp100.000. Puasa di hari ketiga, masyarakat yang ada di Jakarta Pusat ini sudah ramai memadati Jalan Kebon Kacang. Dan ini memang menjadi salah satu spot menarik untuk masyarakat mencari takjil atau war takjil ya, berbuka puasa. Nah, sekarang saya punya uang Rp100.000 nih. Saya bersama dengan kameramen Yudi Richard dan juga driver saya mau tahu kira-kira Rp100.000 bertiga dapat apa aja ya untuk war takjil di sini. Yuk. Nah, ini adalah favorit saya nih. Biasanya bulan puasa nggak lengkap tanpa gorengan. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Pipit. Dengan Ibu Pipit nih. Saya tadi lihat Ibu gorengannya banyak sekali, beraneka ragam. Ada apa aja nih Bu? Ada bakwan, tahu, tempe, risol mayones, lontong, pastel. Banyak ya. Bu, ini favorit saya nih Bu. Ini namanya bakwan, betul ya Bu ya? Oke. Harganya berapa Bu semuanya Bu? 2.500. Semuanya lengkap ya. Oke, saya mau bakwannya 2. Nah, pemirsa, ternyata harganya cukup terjangkau, 2.500 saja. Jadi kalau misalnya bertiga mungkin 20.000 cukup ya. Berarti 20.000 dapat berapa Bu? 8 ya? Dapat 8. Ini 2, tahunya boleh 2. Nah, ini biasanya kalau di Bandung namanya gehu. Ini apa? Tahu isi ya. Kalau di Bandung namanya gehu. Terus risol, boleh Bu? Oke. 2. Nah, sisanya bebas Ibu, yang penting 8 Bu. Ini sambil kita siap-siap Ibu, sambil ngobrol Bu. Ini Bu udah berapa lama Bu di sini Bu? Apakah memang sudah dari lama? Sudah lama. Sudah lama ya. Apakah musiman tiap Ramadan aja atau enggak? Ramadan doang. Tiap Ramadan doang. Oke, tapi sebelumnya pernah jualan juga Bu? Di rumah jualan. Iya. Oke, kalau misalnya dibandingkan hari-hari biasa dengan bulan Ramadan, omsetnya meningkat nggak Bu? Ramadan bagus. Oke, biasanya berapa kali lipat Bu? 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Oke, luar biasa. Ini udah 8 ya Bu ya? Oke.
Sambalnya boleh Bu. Nah ini 8 gorengan dengan Rp20.000 saja ya. Ibu terima kasih ya Bu ya. Oke. Oke, saya sudah habis 20.000, masih ada sisa 80.000 lagi. Biasanya kalau misalnya bulan puasa itu nggak lengkap kalau misalnya nggak ada yang manis-manis nih ya. Halo Ibu, permisi. Ibu mau tanya ini apa Bu? Bubur sumsum ya, ada bubur sumsum. Terus ini apa Bu? Candil. Iya. Oke, ada bubur sumsum. Terus juga ada, nah ini favoritnya kameramen saya nih, Bang Yudi. Bang Yudi ini kolak campur. Anak campur tapi gula putih. Oke, kolak campur gula putih. Dan juga ada biji salak ya. Nah, Bu, saya mau beli 3 ini masing-masing 1 ya, Bu ya. Oke, berapa, Bu? 28. Oke, 28.000. Silakan, Ibu. Nah. Masih ada kembalian ternyata ya. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Wiwi. Bu Wiwi, hari biasa sama hari bulan Ramadan biasanya lebih ramai mana? Ya Ramadan kalau buat takjil. Meningkatnya berapa kali lipat, Bu? Sampai 3 kali lipat nggak? Ya kalau hari biasa kan nggak dapat omset sampai juta-jutaan, kalau puasa ya dapat ya. Kalau puasa dapat. Oke, kalau puasa bisa sampai berjuta-juta ya Bu ya. Luar biasa. Oke Bu. Nah, sudah disiapkan. Pemirsa, ini udah lengkap ya, gorengannya udah. Terus yang manis-manisnya juga udah. Tinggal yang seger-seger nih ya untuk pelepas dahaga. Oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang di sini paling banyak karena kawasan kantoran dan juga pusat perbelanjaan, sehingga banyak karyawan yang datang ke sini untuk bisa membeli kuda berbuka puasa. Sekarang saya mau beli, masih ada sisa 52.000 lagi, saya mau beli minuman ya. Halo Mbak. Iya, dengan Mbak siapa? Eka. Oke, Mbak Eka jualan apa aja? Ini kita ada es buah, es lemon tea, es belewa, ada lontong, gorengan, lengkap sudah. Es buah, lemon tea dan juga es belewa. Saya mau es buah 1, es belewa 1, es lemon 1 ya. Jadi buat kameramen saya, buat driver saya, sama buat saya sendiri ya. Oke. Harganya berapa Mbak total? 10.000 semuanya. Jadi 30 ya. Oke. Ternyata 1 es itu harganya 10.000 ya. Wah, ini nggak sabar nih. Meskipun kurang dari 2 jam tapi cukup menggugah selera ya. Tidak sabar untuk bisa melepas dahaga. Oke, minuman saya sudah jadi, silakan Mbak. Wah, ternyata masih ada kembalian ya. Nah, sudah lengkap ya. Minuman segarnya sudah, yang manis-manis sudah, dan juga gorengannya sudah. Tinggal nanti mungkin saya mau nunggu setelah tarawih, saya mau beli kesini lagi untuk beli sate kali ya. Ternyata dengan uang 100.000 bahkan sisa 22.000 sudah bisa beli makanan sebanyak ini. Dan memang ini merupakan berkah Ramadan, tidak hanya sebagai ajang untuk bisa mencari pahala dan juga keberkahan, tapi juga bisa memajukan UMKM setempat yang ada di sini. Jadi bagi pemirsa yang ingin mencari takjil bisa langsung datang ke Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kebon Kacang nomor 30, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Camar Henda Yudhichan, iNews melaporkan.